Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 dari Praktikum Metabolisme Biomolekul. Anggota kelompok kami ada Setio Junia Putri Lestari, kemudian Amalia Fateha Rahmat, kemudian Hafard Brian Fernando Haryanto, dan Rosya Najla Filia Putri. Kami dari Program Studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi berupa review jurnal yang berjudul Optimasi Suhu Annealing untuk 4' RAPD pada kacang hijau atau Vigna radiata L. Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah teknik untuk sintesis dan amplifikasi DNA in vitro yang melibatkan denaturasi, annealing, dan langkah sintesis DNA masing-masing pada suhu tertentu. Langkah denaturasi melibatkan untaian ganda DNA yang terpisah menjadi untaian tunggal pada suhu tinggi, biasanya antara 94 derajat Celcius hingga 98 derajat Celcius, diikuti oleh anneal primer dan sintesis DNA. Keberhasilan PCR tergantung pada eksekusi akurat dari langkah-langkah yang bergantung pada suhu ini. Karena denaturasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan kegagalan PCR. Suhu annealing yang tepat sangat penting untuk pengikatan primer ke template DNA, memastikan amplifikasi DNA yang berhasil dalam siklus PCR berikutnya. Penelitian melibatkan isolasi DNA total dari tanaman kacang hijau berumur 5 minggu menggunakan metode CTAB dengan sedikit modifikasi. Diikuti dengan sentrifugasi dan penyimpanan pada suhu tertentu. Total DNA di elektroforesis pada gel agarosa dengan kondisi tertentu diwarnai dengan etidium bromida dan divisualisasikan di bawah sinar UV untuk deteksi pita dan pencitraan digital. Optimalisasi suhu anneal dilakukan untuk 4' RAPD untuk menentukan kondisi yang tepat untuk amplifikasi PCR pada tanaman kacang hijau dari Kampar, Riau. Penelitian ini menggunakan berbagai peralatan seperti pipet mikro, sentrifugal, pemandian air, mesin PCR, dan kamera digital untuk ekstraksi DNA, amplifikasi, dan proses visualisasi. Produk PCR di elektroforesis pada gel agarosa diwarnai dengan etidium bromida dan divisualisasikan di bawah sinar UV untuk deteksi pita dan pencitraan digital untuk menganalisis hasil amplifikasi DNA. Hasil penelitian yang pertama, optimalisasi suhu annealing PCR untuk 4' RAPD pada tanaman kacang hijau dari Kampar Riau menghasilkan pola pita yang berbeda pada gel agarosa menunjukkan keberhasilan amplifikasi DNA dalam kondisi tertentu. Yang kedua, intensitas dan kejernihan pita DNA dipengaruhi oleh kemurnian dan konsentrasi total DNA yang digunakan dengan kotoran yang menyebabkan pita samar atau tidak jelas. Kemudian yang ketiga, studi ini menyoroti pentingnya suhu anneal yang tepat dalam pengikatan primer ke template DNA, mempengaruhi ketebalan, kecerahan, dan kejernihan pita DNA dalam produk PCR. Kemudian yang terakhir, penelitian ini menekankan pentingnya kontrol suhu yang akurat selama langkah PCR untuk memastikan keberhasilan amplifikasi dan analisis DNA dalam studi keragaman genetik tanaman kacang hijau. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu menggarisbawahi peran penting optimalisasi suhu dalam PCR untuk mendapatkan hasil yang andal dan dapat direproduksi dalam analisis genetik spesies tanaman, terutama dalam menilai keragaman dan variabilitas genetik. Kelebihan dari review jurnal ini yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang potensi penggunaan ekstrak kulit kayu bangkal sebagai bahan aktif dalam produk farmasi dan kosmetik, menyoroti sifat antibakteri dan antioksidannya. Kemudian yang kedua, studi ini menekankan pentingnya standarisasi bahan kosmetik alami berkontribusi pada langkah-langkah pengendalian kualitas di industri. Lalu, metode ekstraksi menggunakan perkolasi dengan pelarut berair disorot karena kesederhanaan dan kelayakan ekonomisnya sehingga cocok untuk aplikasi industri. Kemudian, kualitas ekstrak yang stabil selama periode 12 minggu menunjukkan potensinya untuk penggunaan jangka panjang dalam formulasi kosmetik, menyediakan sumber bahan yang andal bagi produsen.
Kekurangan dari review jurnal ini yaitu meskipun menunjukkan sifat antibakteri dan antioksidan, ekstrak menunjukkan aktivitas antioksidan yang lemah dengan nilai IC50 3158,3 mg per mililiter yang dapat membatasi efektivitasnya dibandingkan dengan senyawa lain. Lalu, ekstrak menunjukkan kemanjuran antibakteri yang lebih rendah terhadap S. aureus dan P. acne dibandingkan dengan kontrol positif, menunjukkan potensi keterbatasan dalam sifat antimikroba. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai review jurnal kami yang berjudul Optimasi Suhu Annealing untuk 4 primer RAPD pada kacang hijau atau Vigna radiata L. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.